Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Asmalia. Saya mengajar di SMP Inti Mutiara Duri dan sudah bertugas di sini lebih kurang 12 tahun dan mengampu pembelajaran IPS terpadu di kelas 7 dan kelas 8. Setelah mempelajari eksplorasi tentang konsep dari dan filosofi pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, saya mendapatkan sebuah pembelajaran bahwasanya kita sebagai guru ini memberikan tuntunan kepada peserta didik kita. Kita tidak dapat merubah mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun kita dapat menuntun mereka menjadi yang lebih baik. Artinya pembelajaran menurut pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan pemahaman pembelajaran memanusiakan manusia, sehingga anak didik kita ini nantinya akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat di masyarakat, bisa berkolaborasi, mandiri, serta memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti luhur. Nah, beliau dalam konteks pendidikannya juga menyamakan bahwasanya seorang guru itu sama dengan seorang petani atau tukang kebun, dimana ketika kita akan menanam suatu tanaman, tentu kita akan melihat dulu. Kita menanam padi, pasti yang akan tumbuh tentunya padi. Tidak mungkin kita menanam padi yang tumbuh itu adalah lalang. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita merawat padi yang akan kita tanam ini sehingga dia bisa menghasilkan jumlah padi yang baik dan banyak. Dan tentu saja biji yang kita tanam tadi, benih yang kita tanam tadi, kita tanam pada media yang baik, kita berikan pengairan yang cukup, diberikan pupuk yang baik dan seimbang sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Setiap hari harus kita perhatikan bagaimana tumbuh kembang dari padi tersebut. Begitu juga dengan anak didik kita. Kita ibaratkan mereka adalah sebuah benih yang akan kita tanam di sebuah sawah, yang akan setiap harinya kita pupuk, kita sirami, dan kita lihat perkembangannya, sehingga di kemudian hari kita akan melihat perkembangan mereka menjadi padi yang tumbuh dengan bulir-bulir yang banyak. Sebaliknya, tidak semua mungkin benih yang kita tanam tadi adalah bibit atau benih yang baik. Tetapi apabila perlakuan yang kita berikan sama kepada bibit yang kurang baik tadi sama dengan kepada bibit yang baik, insya Allah hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Mereka juga akan tumbuh dengan baik dan berkembang. Sebaliknya, justru padi yang tadinya benihnya sebenarnya sudah baik, tapi kita menanam pada media yang kurang tepat, maka padi tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Bisa jadi mungkin pencahayaannya kurang, pengairannya kurang, pupuknya tidak seimbang, maka hasil yang akan kita harapkan dari padi tersebut tidak sebanyak yang kita hasil jadinya tidak akan sebanyak yang kita inginkan. Nah, mungkin seperti itu ibarat pembelajaran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang bisa kita pahami, dan juga azas trikon yang ada dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kontinuitas, konvergensi, dan ada konsentris, di mana kita semua harus berkolaborasi untuk meningkatkan bagaimana keseimbangan terhadap tumbuh kembang anak tadi bisa sempurna. Harus ada berkelanjutan pembelajarannya, tidak terhenti pada satu titik, tidak menyerah pada satu kelemahan anak, tapi kita menumbuh kembangkan bagaimana anak tersebut bisa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita tuntun tersebut selalu seperti itu. Konsentris, di mana kita berpusat kepada anak, di mana kita memikirkan bagaimana apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, bukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan kita sebagai pendidik, tetapi lebih kepada dipusatkan kepada anak. Dan selain itu kita juga harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita, karena ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak kita serta didik kita. Ketika kita berada pada wilayah dengan kondisi budaya yang beragam, maka kita harus pandai-pandai menyesuaikan dengan anak, bagaimana anak tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang beragam tadi. Sebaliknya, mungkin apabila kita berada pada sekolah yang seperti saya, sekolahnya homogen, hanya beragama Islam, tidak ada agama lain, tingkat toleransi mungkin di sini tidak akan terlalu terlihat karena kita berada pada sekolah yang homogen. Tapi bagaimana kita menumbuhkan kepada anak, walaupun mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang sama, di luar sana nantinya mereka akan bergabung dengan orang-orang yang mungkin berbeda jenis agama dengan mereka. Dan itu kita berikan tuntunan bahwasanya saling menghormati dan saling menghargai itu perlu. Walaupun mungkin di sekolah kita tidak menemukan orang yang berbeda agama dengan kita,
Namun bagaimana cara kita menghargai orang lain itu perlu kita ajarkan kepada anak didik kita. Jadi pada intinya kita juga memperhatikan kondisi lingkungan, dan itu disebut dengan kodrat alam. Dari mana mereka berasal, dari ekonomi yang seperti apa, itu akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang dan bakat anak. Selanjutnya kodrat zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak pandemi kemarin itu kita sudah menggunakan LMS sebagai fasilitas untuk pembelajaran kita online, di mana anak-anak harus dan mampu menggunakan LMS yang kita gunakan seperti misalnya Google Classroom, dan itu artinya siswa atau peserta didik kita juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang mau tidak mau mereka harus bisa bergabung dengan teknologi. Jadi pada intinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah memanusiakan manusia dengan tetap memikirkan kodrat mereka di awal. Kita hanya bertugas menuntun agar mereka sampai kepada tujuan yang baik dan menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.